A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, shalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahil alamin, marilah kita selalu memuji Allah dalam situasi apapun. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan sholawat kepada Rasulullah yang akan kita bicarakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah judul kita hari ini adalah rambu-rambu memahami sunnah. Ada bagian satu, ada bagian dua. Ma'alim wa dhawabit li husni fahmi sunnah nabawiyah, agar sunnah dipahami dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Pertama, proses memahami sunnah. Proses pertama, kalau ada hadis atau ada sunnah, diteliti kepastian dari Rasulullah dulu. Jadi apakah benar dari Rasulullah atau tidak. Nah ini, kalau ada yang qat'i, pasti tidak ragu lagi, disebut mutawatir. Kalau ini udah selesai. Namun hadis yang seperti ini sangat jarang. Hadis mutawatir yang riwayatnya tidak mungkin bohong jarang. Kebanyakan hadis yang dhonni, hadisul ahad, yang perlu diliti-teliti apakah benar dari Rasulullah atau tidak. Kalau benar disebut sahih, kalau kemungkinan besar bukan dari Rasulullah disebut dhaif. Kalau pasti bukan dari Rasulullah, nanti disebutnya maudhu. Hadis tapi palsu, uang tapi palsu, ya bukan uang. Hadis tapi palsu, ya bukan hadis. Dan biasanya kalau hadis maudhu ini tidak dibicarakan dalam bab fikih. Nah, yang menarik hadirin rahimakumullah, ada hadis dhaif tapi riwayat satu sama lain menguatkan, menjadi hadis sahih. Contoh, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, hadis dhaif. Loh, kok dipakai satu sama lain menguatkan, ijma ulama maknanya benar. Jadi kalau berprinsip dhaif dibuang, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba itu dibuang. Tapi tidak langsung begitu. Tidak langsung begitu. Nah, juga hadis tentang taat ulil amri, walaupun memukulmu, walaupun mengambil hartamu, itu dhaif. Tapi satu sama lain menguatkan jadi sahih. Jadi sekali lagi, dhaif otomatis dibuang, nggak begitu. Ada aturannya tersendiri. Nah, kalau sudah dinyatakan sahih, baru diteliti maknanya. Jangan sampai hadisnya dhaif diteliti maknanya, ya gugur sendiri dhaif. Kalau dhaifnya tidak bisa diangkat ke sahih. Seperti hadis maudhu saya kira. Nah, kalau maknanya qat'i, nggak ada ijtihad, selesai. Salat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, nggak ada beda pendapat. Nah, yang menarik, kita ini perhatiannya ke yang beda pendapat terus, padahal yang sepakat juga banyak. Namun kurang menarik yang sepakat. Nah, yang sepakat itu tidak ada madhab. Yang ada madhab kalau beda pendapat. Jadi tidak boleh menurut madhab Syafi'i sholat wajib, loh nggak ada madhab, sepakat. Tata cara sholat tidak sepakat, ada madhab. Nah, yang qat'i nggak ada masalah. Yang dhonni di sini butuh ijtihad. Yang kita bicarakan adalah yang dhonni di sini. Nah, dari singkat bagan ini, nah sunnah tidak selesai ketika dinilai sahih. Kan hadisnya sahih,
kan punya maknanya yang belum selesai. Bukankah idza shahal hadis wa huwa madhhabi? Betul, itu baru hadis sahih. Apakah hadis sahih sepakat difahami? Juga sering terjadi beda pendapat. Nah, itu sering terjadi beda pendapat, baik para fuqaha atau ulama di kontemporer sekarang. Hadis sahih tentang akikah, yudhbahu anhu yauma sabi'i, au fima ma'nahu, disembelih di hari ketujuh. Imam Malik mengatakan syarat akikah hari ketujuh masih hidup. Imam Syafi'i mengatakan syarat akikah lahir. Maka kalau ada yang bayi meninggal di hari ketiga, kata Imam Malik nggak ada akikah, belum hari ketujuh udah meninggal. Kata Imam Syafi'i ada akikah. Kenapa? Kan udah lahir. Hadisnya satu, difahaminya berbeda. Jadi idza shahal hadis wa huwa madhhabi nggak selesai. Kenapa? Masih harus proses selanjutnya memahami sunnah itu sendiri. Itu antara Imam Syafi'i dengan Imam siapa? Imam Malik. Juga yang lain. Katakanlah, saya sering mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza shahal hadis nggak selesai. Kalau berdiri idza qama, meletakkan tangan kanan di atas kiri. Hadisnya sahih. Pertanyaannya, kalau berdiri itu dua, setelah takbiratul ihram atau setelah sujud berdiri, dan setelah ruku. Apakah dua-duanya atau satu saja? Syekh Albani mengatakan satu. Maka menurut Syekh Albani, siapa yang sidakep lagi setelah ruku bid'ah. Menurut Syekh bin Baz sunnah. Sohal hadis, sohal hadis. Selesai? Tidak. Kenapa? Proses memahami tahap selanjutnya. Jadi ini kan hadisnya sahih, belum selesai. Proses memahaminya. Proses memahami. Contoh lain, masalah idza shalah hadis. Hadis membiarkan jenggot sepakat. Ukhfu al-liha, sudah sepakat. Permasalahannya dibiarkan itu boleh dipotong atau nggak boleh dipotong. Madhab 4, saya katakan madhab 4, semua sepakat boleh dipotong. Yang lain mengatakan tidak boleh dipotong. Idza shahal hadis, kan hadisnya betul, hadisnya sahih, difahaminya berbeda. Difahaminya berbeda. Maka tidak boleh, kan hadisnya sahih. Berarti apa? Makanya fikih itu mengkaji hadis, mengkaji ayat dari sisi hukum. Gitu. Akan dari makulah tidak selesai dengan idza shahal hadis fahuwa madhab. Ini bukan hadis, tapi ini ungkapan Imam Syafi'i. Kalau hadisnya sahih itu pendapat saya, yang sepakat maknanya. Kalau nggak sepakat, dan banyak sekali hadis yang tidak sepakat dalam sisi makna. Nah, ada rambu-rambunya. Paling tidak ada 8. Pertama, memahami hadis di bawah naungan Al-Quran. Nanti akan ada contohnya setelah ini. Mengumpulkan seluruh hadis yang berbicara tentang masalah yang sama. Menggabungkan antara atau mencari yang lebih kuat antara hadis. Mau digabungkan atau mencari yang kuat. Kita satu-satu. Memahami sunnah di bawah arahan Al-Quran. Lau kana min ini ghairil wajud fihi ikhtilafan katsira. Baik Quran, baik sunnah, semuanya dari Allah. Gak ada kontradiktif. Terus bagaimana yang terkesan kontradiktif harus diselaraskan. Jadi harus memahami hadis selaras dengan Al-Quran. Contoh, ini hadis Sunan Abi Daud mengatakan al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Yang mengubur anak hidup-hidup dan yang dikubur di neraka. Loh, apa dosanya yang dikubur? Hadis. Kemudian hadis lain al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Masalahnya apa? Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat
dosanya apa kok dikubur? Berarti dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa harus masuk neraka? Bahkan yang belum baligh itu, yang meninggal belum baligh, itu ke surga sudah. Sebelum dia baligh. Berarti hadis ini ditolak karena nggak bisa digabung dengan Quran. Quran mengatakan tidak di neraka, ini mengatakan di neraka. Mau diapa lagi? Hadisnya ditolak. Imam Malik, orang hadis, menolak hadis karena apa? Bertentangan dengan kaidah yang sudah baku dalam al-Islam. Imam Malik. Imam Abu Hanifah sama, menolak hadis yang bertentangan dengan kaidah yang sudah baku. Jadi ada menolak hadis karena isinya tidak sesuai dengan Quran. Contoh hadis ini, dosa yang dikubur apa ya? Kok dua-duanya di neraka? Gak mungkin. Kalau kan tuh hadis seperti ini ketika di cross silangkan dengan Al-Quran kontradiktif, ada yang tidak diterima, ada yang tidak diterima. Seperti Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang menolak hadis, diantaranya hadis tentang Al-Musarrah. Tapi itu terlalu detail. Tapi saya pastikan bahwa di sana ada hadis yang ditolak gara-gara tidak sesuai maknanya, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contoh lain, kalau ini kita lewat. Nah ini juga hadis nih. Apakah ayahanda Rasulullah di neraka? Lihat hadisnya. Inna abi wa abaka finnar, kata Rasulullah. Jadi seorang sahabat merasa sedih, bapaknya di neraka. Kata Rasulullah, bapak saya abi wa abuka, inna abi wa abaka finnar. Bapak saya, bapakmu neraka. Tapi masalahnya, nah ini lihat, bukankah manusia hidup sebelum diutus Rasul tidak dihisab? Siapa yang mengatakan? Al-Quran. Lihat, Rasulullah diutus kepada apa? Litunzira qauman ma atahum min nadhiri min qablika la'allahum yahtadun. Dalam surah Sajdah ini disebutkan bahwa Quraisy adalah bangsa yang tidak ada Rasul diutus kepadanya. Bukankah kalau tidak ada Rasul di situ berarti tidak dihisab? Terus bagaimana hadis ini? Menurut hadis ini, bapaknya Rasulullah di neraka. Bukankah bapaknya Rasulullah hidup di zaman tidak ada Rasul? Kan syariat Nabi Ibrahim hanya Rasulullah yang rahmatan lil alamin untuk semua suku. Isa, bahkan Isa tidak punya kabilah, tidak punya suku kalau Isa. Musa untuk kaumnya, Ibrahim untuk kaumnya. Kemudian bukankah tidak diazab selama belum diutus Rasul? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Terus gimana? Ayat-ayat hadirin makullah, di sini ada, saya katakan ada yang memahami bahwa maksud abaka di sini ada Abu Thalib. Kenapa? Kalimat abun dalam Quran terkadang bermakna paman. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Ismail ini bukan bapaknya Yakub. Ismail ini bukan bapaknya, pamannya. Berarti terserah ada silang pendapat dalam masalah ini. Namun yang mengatakan bahwa ab di sini adalah paman, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan nggak mungkin seseorang masuk neraka sebelum diutus Rasul. Dan Quraisy itu bangsa yang belum diutus Rasul. Litungdiru qaumam ma atahum min nadhiri min qablika. Sebelum Nabi Muhammad nggak ada Rasul ke Quraisy. Berarti dalam memahami hadis harus selaras dengan Al-Quran. Ini juga nih hadis. Lihat, hadis ini mengatakan al-mayyitu, yang meninggal, yu'adzab, diazab, bibuka'il hayy alaih, dengan tangisan. Jadi tangisnya ada dua, tangis keluar air mata, tangis yang keras, meraung-raung gitu, aniyahah.
Mayit dalam hadis ini tersiksa karena tangisan keras keluarganya. Hadis sahih, Sahih Bukhari. Masalahnya apa dosa yang meninggal? Diazab karena perbuatan orang. Al-Quran mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang tidak ditanggung oleh orang lain. Terus gimana? Oleh karena itu Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ini, harus selaras dengan Quran, nggak boleh tidak selaras. Yang dimaksud adalah kalau seseorang sebelum meninggal atau ketika masih hidup dia berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal nangis sekeras mungkin. Kenapa? Supaya menunjukkan saya ini orang mulia. Ketika dia meninggal, atas wasiat yang meninggal, keluarganya menangis keras, diazab. Kalau enggak, apa dosanya? Seorang soleh misalkan, seorang yang soleh meninggal, keluarganya nangis keras-keras, dosanya apa? Kok diazab? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah mengatakan yang dimaksud adalah kalau sebelum meninggal ada wasiat agar selaras dengan Al-Quran. Makanya saya menyarankan jangan sampai baca hadis di mimbar kemudian assalamualaikum bubar. Harus ada penjelasan dari orang hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, Al-Imam An-Nawawi, pengarang Syarah Nawawi li Sahih Muslim atau yang lainnya. Riyadhus Shalihin juga jangan dibaca hadisnya, nanti ada hadis dalam Riyadhus Shalihin akan saya kutipkan, menjadi bahaya kalau dibacakan dan bubar. Harus ada kesimpulan hadis menurut Imam Nawawi. Nah itu. Tapi kalau kita baca berempat, oh berarti kesimpulan masing-masing, bahaya. Nah, kemudian hadirin kita lewat kali ini Mu'tazilah yang menolak bahwa Rasulullah memberikan syafaat. Kita lewat. Yang kedua, mengumpulkan seluruh hadis yang berbicara tentang masalah yang sama. Jadi kalau dalam masalah tersebut ada 20 hadis, bahas masalah tersebut dari 20 hadis, jangan dari satu hadis. Kenapa? Karena informasinya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, kesimpulan yang bermasalah. Kita lewat ini karena ini pernah saya sampaikan di mimbar ini. Coba ini. Coba kita baca hadis ini. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat cocok tanam, lalu ia berkata, lihat, aku mendengar, ini Sahih Bukhari, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang seperti ini, alat-alat cocok tanam, tidak masuk ke rumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan kehinaan padanya. Bapak-bapak punya cangkul di rumah? Silakan baca hadis ini. Assalamualaikum, saya pulang. Kan pisung, besok cangkul bisa dibuang semua ini. Makanya coba di mimbar baca hadis ini. Hadis hari ini Rasulullah bersabda, la yadkhulu hadzal bait qaumun illa adkhalahullah azil. Ya la yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhalahullah azil. Allah masukkan kehinaan. Berarti coba tulis di Facebook, yang memiliki cangkul di rumah Allah hinakan rumahnya. Rasulullah bersabda. Ayo, yang punya cangkul gimana? Apalagi WFH begini nih, nggak ada kerjaan pada nanam, apa yang ditanam? Akhirnya bunga-bunga yang dulunya di hutan sekarang jadi mahal-mahal. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Makanya dalam masalah cocok tanam jangan dari satu hadis, dari hadis lain. Lihat, Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya, menjadi sumber pahala. Sudah matang ternyata dimakan kelelawar, pahala. Sudah matang ternyata dipetik orang, pahala. Walaupun kesel dikit, kan?
Terus gimana memahami hadis pertama? Hadis ini mengatakan pahala, hadis kedua mengatakan terhina. Gimana? Makanya tidak boleh memahami cocok tanam dari satu hadis, dari dua hadis, bahkan seluruh hadis yang berbicara dalam hari, kalau masih seseorang masih punya yang bisa ditanam dan kiamat besok, tanam. Nah, gitu. Apa makna hadis? Larangan menanam dalam keadaan diminta untuk berjihad. Nah, kalau begitu iya. Disuruh berjihad, enggak, saya mau cocok tanam. Nah, itu yang masalah. Jadi dalam hal ini jangan memahami masalah dari hadis terbatas, menimbulkan pemahaman yang tidak tepat. Nah, gitu. Nah, ini agak krusial sedikit hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah, selesai. Singkat. Seluruh bid'ah sesat. Satu hadis. Saya melihat banyak sekali hadis tentang bid'ah. Akan tetapi saya turunkan ini saja. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Apa arti sanna fil Islam? Kita kembalikan kepada pendapat Imam Nawawi. Lihat, kullu bid'atin dhalalah, seluruh, dari dua hadis. Satu mengatakan seluruh bid'ah sesat, dua mengatakan ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Oke, kalau begitu apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud hadis adalah setiap bid'ah sesat, maksudnya adalah makna umum yang ada pengecualiannya. Yang dimaksud adalah sebagian besar bid'ah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Nawawi ala Sahih Muslim, jilid ke-6 154. Kenapa? Ini masalahnya. Kata Imam Nawawi, hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan menjadi dalil untuk mengatakan bahwa setiap bid'ah sesat, tapi ada kecuali. Pertanyaannya, mana yang sesuai sunnah? Pakai kecuali atau tanpa kecuali? Mau dari satu hadis atau dari berbagai hadis? Maka kumpulkan masalah. Berbicara masalah apa? Bid'ah. Seluruh hadis tentang bid'ah kumpulkan. Masalahnya kenapa? Masalahnya ini dari hadis lain juga ada. Sahabat kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Rasulullah lakukan, jarang nanya, langsung melakukan saja. Dan yang menarik lagi tadi, antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Itu gimana jadinya? Berarti saya katakan bilisanil hal, bukan lisanil maqal, bukan perkataan, tapi yang dilakukan, yang dalam perbuatan, semua mengatakan ada bid'ah yang tidak sesat. Semua mengatakan tanpa terkecuali. Loh, kenapa? Masalahnya tidak bisa dari satu hadis, harus dari berbagai hadis. Ada yang mengatakan tidak dilakukan Rasul, apakah otomatis bid'ah? Kenapa? Saya tanya, apa hukum puasa Selasa dan Rabu? Sunnah bukan? Tidak. Bid'ah bukan? Susah kan? Apa hukum menikah di hari Jumat? Tidak sunnah. Tapi bid'ah enggak? Madhab 4 mengatakan mustahab. Mustahab itu apa? Dilakukan berpahala. Berarti tidak otomatis dong. Makanya tadi ada, menurut Imam Nawawi, bukan menurut saya, kalau protes kepada Imam Nawawi saja. Jilid ke-7 halaman ke-104, hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan menjadi dalil bahwa tidak seluruh bid'ah sesat. Makanya saya mengatakan kalau dari satu hadis seluruh bid'ah sesat. Dari berbagai hadis ada bid'ah tidak sesat. Hari Jumat biasanya baca Quran sebelum Jumatan enggak? Baca ya? Sunnah enggak? Tidak. Bid'ah enggak? Dilema. Kenapa? Biasanya kita kan baca Quran sebelum Jumatan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menggabungkan atau mencari yang lebih kuat antara hadis yang bertentangan. Begini, hadis dengan hadis kadang-kadang terjadi kontradiktif. Contoh, minum berdiri, la yashrabanna ahadukum qa'iman, tidak boleh minum berdiri, larangannya keras lagi. Kalau sampai minum, keluarkan.
Hadis kedua kontradiktif. Yaitu apa? Rasulullah satu hari di Mekah minta satu bejana dari air Zam-Zam, kemudian beliau minum berdiri dan wudhu. Gimana? Di sini digabungkan. Akhirnya ada yang namanya takwil, pindah dari makna haram ke makna makruh gitu. Dari dua hadis. Nah, kenapa sih para fuqaha menghafal ratusan ribu hadis? Kalau ayat Quran udah selesai. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu hadis. Agar jangan sampai mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan hukum salah karena kurang informasi gitu. Jadi kalau bulughul maram saja nggak selesai. Bahkan dalam I'lam Muwaqqi'in Imam Ahmad ditanya, kalau ada orang hafal 400 ribu hadis, 400 ribu hadis bukan macam-macam, boleh beristihad? Imam Ahmad mengatakan jangan, katanya. Oleh karena hadirin makullah, ada yang namanya kontradiktif antara hadis. Bagaimana caranya? Kalau bisa digabung dulu, kalau nggak bisa dicari yang lebih kuat. Kalau nggak bisa nasakh mansuh, mana yang duluan mana yang belakangan. Yang belakangan menghapus yang duluan. Jadi kalau ada hadis misalkan kontradiktif, nggak bisa digabung. Satu di perang Badar, satu di Fatu Mekah. Yang perang Badar dihapus karena duluan, yang belakang nasikh wal mansuh. Contoh hadis ini. Tidak boleh sholat di 3 tempat. Larangan. Kuburan, hamam, toilet, dan tempat unta. Tapi hadis lain mengatakan seluruh permukaan bumi boleh pakai sholat. Kontradiktif nggak? Gimana gabunginnya? Kata Imam Syafi'i berarti hukum sholat di 3 tempat tersebut makruh. Dilarang tapi boleh. Apa jadinya? Makruh. Kata Imam Syafi'i. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana kalau bisa digabung-gabung gitu. Makanya kalau yang meneliti kenapa di madhab Syafi'i ada kunut, karena menggabung hadis. Kalau Imam Abu Hanifah memang langkahnya yang pertama bukan menggabung, cari yang lebih kuat dulu. Kan 2 riwayat. Satu riwayat Rasulullah kunut sampai meninggal. Riwayat kedua Rasulullah kunut dan berhenti sebelum meninggal. Kata Abu Madhab Hanafi yang kuat hadis Rasulullah berhenti kunut sebelum meninggal, berarti nggak ada kunut. Madhab Hanafi kunut itu bid'ah. Atau takbirnya amrun muhdatsun. Imam Syafi'i digabung. Rasulullah berhenti kunut dari zuhur, asar, maghrib, isya, kecuali subuh sampai meninggal. Menggabung 2 hadis. Salah nggak kira-kira? Nggak bisa, katakan salah. Nah, jadi kadang hadis kontradiktif, bagaimana menggabungkannya? Kalau tidak bisa, mana yang lebih kuat? Kalau tidak bisa, nasakh dan mansuh. Kalau tidak bisa, dua-duanya gugur. At-tasakut disebutnya. Nah, kemudian dari makna ini pengaruh kontradiktif. Contoh lain. Coba, apa hukum ziarah kubur bagi perempuan? Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Sudah pulang selesai. Akhirnya ngelarang ziarah kubur nggak boleh. Rasulullah bersabda melaknat wanita yang berziarah kubur. Nanti dulu. Kenapa? Lihat hadis lain. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inha tudzakkirukum al-akhirah. Yang pertama perempuan dilarang, yang kedua laki perempuan dibolehkan. Kontradiktif, bagaimana? Makanya yang dimaksud adalah di sini kita butuh siapa? Orang hadis yang menjelaskan. Maksudnya adalah perempuan kalau terlalu banyak nggak boleh. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti menghilangkan hak suami. Gabungan 2 hadis. Saya pernah, Ustaz, bukankah ziarah kubur bagi perempuan haram? Saya bilang jangan dari 1 hadis, harus digabung. Makanya kalau terjadi tadi
yang satu dilarang, yang satu dibolehkan. Bagaimana? Nanti ada caranya untuk menselaraskan antara dua hadis. Kadang-kadang menselaraskan antara ayat hadis atau ayat dan ayat, atau satu lagi ayat dan hadis. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini ada yang keduanya. Nah, selanjutnya tadi ya 1, 2, 3 sudah. Yang keempat sekarang, memahami hadis dalam nuansa sebab burud, situasi yang meliputinya dan makosidnya. Jadi tidak boleh memahami hadis dilepaskan dari sabab burudnya. Tidak boleh memahami hadis tanpa melihat makosidnya. Contoh, ini dalam Riyadhus Shalihin nih. Mari kita baca. Dalam Riyadhus Shalihin. Tapi saya turunkan dari Muwatta, tapi sebetulnya saya menemukannya di Riyadhus Shalihin. Ar-rakibu syaitanun, ar-rakibani syaitonani. Bepergian sendiri setan, bepergian berdua setan, bepergian bertiga kelompok. Kalau bertiga boleh. Terus kalau kemudian yang membaca hadis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang, bingung kan? Suami istri berangkat dari Cibubur ke Cirebon, 2 setan, nah bisa. Kenapa? Makanya sabab urutnya apa gitu. Hadis kedua, kalau orang-orang pada tahu apa yang terdapat dalam sendiri sebagaimana yang saya tahu, ia tidak akan berjalan sendirian di malam hari. Saya pribadi kadang-kadang dari Bogor kalau mau ke Garut, kampung saya di Garut, berangkat jam berapa? Jam 2, sana subuh selesai, cepat. Kalau berangkat siang 6 jam, 7 jam. Pertanyaannya, apa hukum berjalan di malam hari? Menurut hadis ini, kalau tidak dipahami sabab urutnya, kalau tidak dipahami situasi waktu itu seperti apa hukum bepergian sendiri di zaman sekarang? Safar dari Bogor ke Bandung sendiri bawa mobil lewat jalan tol jam 12 malam. Menurut 2 hadis tadi gimana? Kalau kita tidak memahami dari asbab urut, kalau kita tidak memahami makosidnya, kalau kita tidak memahami situasi waktu itu, langsung oh berarti. Ada yang pernah bawa mobil sendiri dari Cibubur ke Bandung? Apa hukumnya? Makanya lihat fatwa ini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kalau terdapat bahaya. Kalau tidak terdapat bahaya nggak apa. Kenapa? Karena maksudnya ada kalau ada bahaya. Siapa yang mengatakan? Di tulisan kecil itu saya tertulis, ini sumbernya. Wa allaqa alaihi Albani biqaulihi wala allal hadis arada as-sa'a al-musafir fi sahari wal falawat. Jadi di jalan, di tempat yang bukan untuk tidak biasa dilalui gitu. Coba kalau kita tidak mengetahui, tidak pakai asbabul wurud, tidak pakai makosid, tidak pakai situasi waktu itu seperti apa, wah sudah. Berarti memahami hadis itu harus lihat ini dulunya gimana gitu. Dulunya gimana? Situasinya gimana? Maksudnya apa? Di sini sebutkan maksudnya jalan yang tidak aman. Kalau aman boleh. Maaf, ini safar bukan perempuannya, laki perempuan ini. Laki perempuan. Kalau perempuan nanti beda lagi. Kemudian juga ini yang sering dijadikan oleh orang-orang sekuler, yang kadang-kadang kita bikin kesel sama mereka. Kalau sekuler itu, saya mendengar apa? Natalan, surat Maryam dibaca 3 ayat, kemudian Injil dibaca. Astagfirullahaladzim. Ini sekulerisasi yang kebablasan. Jadi sekuler itu semua agama benar. Sekuler itu memisahkan urusan agama dari bernegara, secara sederhana begitu. Kenapa ada orang mengatakan memahami secara sekuler? Karena hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi Rasulullah melihat petani sedang mengkawinkan penyerbukan ya. Kata Rasulullah nggak usah. Kemudian loh, Rasulullah kok jadi nggak berbuah?
Akhirnya Rasulullah mengatakan, saya waktu itu dengan don saya, bukan wahyu itu, katanya. Maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu. Akhirnya orang sekuler mengatakan, pokoknya agama itu ibadah saja, ekonomi nggak ada, nggak usah politik nggak ada, segala nggak ada, agama cuman ibadah saja. Dengan dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadisnya sahih, masalahnya di mana? Memahami hadis. Memahami hadis. Apa maksud hadis ini? Coba lihat asbab wurudnya apa. Akhirnya mereka mengatakan nggak ada. Agama cukup saja di masjid selesai. Nggak usah ekonomi, nggak usah politik, nggak usah yang lain. Nggak usah jinayat, nggak usah. Ini menjadi apa? Islam selama hal-hal tersebut diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud di sini adalah masalah detil-detilnya. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita cara menanam tanaman bunga-bunga tertentu agar berbuah dengan baik, agar tumbuh dengan baik? Itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau riba, tapi kalau jual beli, kan Rasulullah juga mengajarkan. Jadi hadis ini difahami secara sepihak oleh orang-orang sekuler untuk menjadi dalil bahwa Islam tidak mengatur urusan kecuali urusan ibadah saja. Jadi hadisnya sahih. Yang salah mana? Memahami. Kemudian hukum berdasarkan hadis yang dilandasi al-uruf di zaman tertentu, aruf di tempat tertentu, berubah ketika al-uruf berubah. Jadi kalau situasinya berubah, ini berpengaruh kepada hukum. Sebagai contoh, Utsman bin Affan, jadi ini situasinya gini. Waktu itu situasinya gimana? Kebiasaannya gimana? Apakah sama atau tidak? Ketika berbeda ditinjau. Contoh gini, Utsman bin Affan, ini hadis. Jadi dalam Sahih Bukhari disebutkan, ada unta berkeliaran. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana dengan unta dhalatul ibil? Berkeliaran, tidak jelas pemiliknya, tidak jelas tempatnya di mana. Kata Rasulullah, biarkan, nanti pemiliknya datang ngambil, selesai. Namun di zaman Utsman bin Affan, sama Utsman ditangkap itu unta. Kenapa? Kata Utsman bin Affan, di zaman Rasulullah nggak ada yang nyuri unta kayak begitu. Zaman sekarang ada orang nyuri. Zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menjadi khalifah setelah Abu Bakar 2 tahun setengah, Umar 23 tahun. Berarti sekitar 25 tahun setelah Rasul meninggal. Waktu itu Utsman paling tidak, Utsman mengatakan tangkap. Loh, kata Rasulullah jangan ditangkap. Beda, zaman Rasulullah nggak ada yang nyuri unta kayak begitu. Zaman Utsman bin Affan ada yang nyuri unta kayak begitu. Akhirnya tangkap. Kalau nggak ditangkap nanti hilang. Tangkap, masukkan kandang, cari pemiliknya. Kalau Rasulullah biarkan pemiliknya datang sendiri ngambil. Kalau Utsman tangkap, cari permasalahannya. Apakah Utsman tidak ngerti sunnah apa gimana? Lihat, kalau hadis tersebut dipengaruhi oleh situasi zaman tersebut, beda. Contoh lagi, orang bersaksi. Di zaman Rasulullah bersaksi cukup asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamu mukmin, sudah boleh bersaksi. Makanya ketika Rasulullah kok masih pada puasa? Kenapa? Saya kemarin melihat hilal, saya nggak puasa. Kamu beriman, saya beriman. Sudah, hari ini buka, nggak ada yang puasa. Itu tanggal 1 Syawal. Cukup beriman. Di zaman Abu Hanifah nggak boleh. Zaman Abu Hanifah, abad kedua Abu Hanifah, meninggal tahun 150. Apa kata Abu Hanifah? Zaman Abu Hanifah, kalau bersaksi cari dulu, ini orang bener nggak? Ini orang berbohong nggak? Kok beda? Rasulullah nggak begitu. Masalahnya kan udah berubah di zaman Abu Hanifah. Ini mirip juga tulisan tidak boleh apa? Rasulullah tidak melarang tidur di masjid. Oke. Zaman sekarang gimana? Nggak bisa. Kenapa? Ada situasi yang berubah. Ini menarik ini. Di zaman Rasulullah yang namanya
gandum itu ditakar, sok. Yang namanya kurma ditakar. Maka supaya tidak riba, satu sok kurma ditukar satu sok kurma, tidak riba. Kalau 1 kilo kurma ditukar 1 kilo kurma, riba. Karena dasar kesamaan itu ditakar. Di sini kailan bikailin disebutkan. Hadis kailan bikailin. Kail itu ditakar. Sekarang di Madinah orang jual kurma di kilo dua-duanya. Pertanyaannya, kalau ada di Madinah jual kurma 1 kilo dengan 1 kilo kurma, riba enggak? Menurut hadis harus riba dong. Tapi waktu itu jual belinya ditakar. Sekarang jual belinya di kilo. Apakah 1 kilo dengan 1 kilo masih riba? Maka Dr. Burnu dalam kitab Qawaidul Fiqh menyebutkan masalah ini. Menyebutkan masalah ini. Kata Abu Yusuf, berubah hukumnya. Dulu katakanlah, kalau sok kita aneh ya, katakanlah 1 liter kurma dengan 1 liter kurma tidak riba. 1 kilo kurma dengan 1 kilo kurma riba. Sekarang orang semua nggak ada yang jual pakai sok, nggak ada yang liter, semuanya pakai kilo. Terus gimana? Apakah masih riba? Nah, di sini harus melihat uruf zaman masing-masing. Termasuk yang namanya uruf kauli. Apa itu uruf kauli? Perkataan, makna kata. Di zaman Rasulullah, al-musawwir itu pembuat patung. Di zaman sekarang, al-musawwir itu tukang foto. Apakah Rasulullah bermaksud bahwa yang dimaksud musawwir finnar itu au fima maknahu adalah tukang foto? Sama-sama musawwirnya loh. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ya bukan tukang foto. Foto nggak haram menurut Syekh Utsaimin. Kenapa? Foto kan cekek begitu doang. Kalau pembuat patung butuh keahlian tertentu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalimatnya sama, musawwir, tapi makna kata berubah. Maka tidak boleh memahami hadis yang turun 14 abad yang lalu dengan makna kata hari ini. Sebagai ilustrasi, tahun 60 orang punya kijang, punya kandang apa punya garasi? Kandang, karena kijang tahun 70-an kan. Zaman sekarang tetangga punya kijang, punya garasi, punya kandang. Garasi, beda kan? Oleh karena itu tidak bisa makna kata 14 abad yang lalu difahami dengan makna kata hari. Al-musawwir dulu itu tukang membuat patung. Sekarang fotografer. Apakah dua-duanya di neraka? Saya kira tidak begitu. Nah, ini terakhir, membedakan antara wasilah dan tujuan. Wasilah dan tujuan. Lihat ayat ini. Jadi ada alat, ada tujuan. Alat berubah, tujuan tetap. Oke. Lihat ayat ini, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Bikin persiapan semampu kalian dari kekuatan. Tujuannya agar musuh kalian takut. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Apakah relevan kita latihan panah untuk persiapan melawan musuh yang sudah pakai rudal? Bukan untuk olahraga, untuk persiapan melawan musuh. Relevan nggak kita masih latihan panah? Nggak ada yang mengatakan begitu. Ya musuhnya sudah, Roma Yarmi itu melempar. Dulu melemparnya panah, sekarang melemparnya rudal. Terus kita mau melawan musuh masih melempar panah. Bedakan antara alat dan tujuan. Tujuannya apa? Buat musuh takut. Maka teknologi yang canggih itu menjadi bagian dari ayat. Karena sampai bisa membuat takut. Bagaimana membuat takut? Kemarin orang Palestina ngirimnya apa? Rudal. Ngirimnya apa? Rudal. Kalau untuk olahraga silakan. Karena saya menurut yang ahli memanah itu, yang pelatih panah itu melatih konsentrasi, silakan kalau olahraga. Tapi yang tidak boleh adalah persiapan melawan musuh, latihan panah.
Kira-kira menang mana? 1000 pasukan, ahli panah, kalau manah pasti tepat, melawan rudal 5 orang. Menang mana? Ya kan rudal dari kejauhan berapa kilometer, tek 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 gitu doang. Nah, juga ini khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah, bekam. Pertanyaannya, tujuannya sehat. Dulu alatnya bekam, sekarang alatnya apa? Kedokteran modern dong. Bedakan antara mana tujuan sehat, mana alat wasilah. Silahkan mengatakan bekam sunnah, habatus sauda sunnah, tapi yang tidak boleh hanya bekam yang sunnah, kedokteran tidak sunnah. Di zaman Ibnul Qayyim pernah orang muslim kesulitan mencari dokter muslim. Kenapa? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ada yang penyakit kanker, kira-kira di mana? Di bekam atau gimana? Berarti khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah, di zamannya. Teknologi di zaman. Maka jangan sampai mengatakan bahwa hanya, saya lebih mengatakan hanya ya, hijamah, habatus sauda. Habatus sauda dawaun likudila, syifaun kulludain illasam. Pertanyaannya, saya secara pribadi dulu punya penyakit gula, memakan habatus sauda, tapi yang kena lambung. Maksudnya, maka pahami maksud hadis apa. Maka dalam fikih apa hukum jadi dokter? Fardu kifayah. Loh, kenapa fardu kifayah? Kan Rasulullah tidak pernah nyuruh jadi dokter. Nyuruh secara tersirat. Bagaimana? Tadawu, berobatlah kata Rasulullah. Seorang sahabat nanya, Rasulullah, bagaimana berobat? Berobatlah kata Rasulullah. Kemudian berobat butuh yang mengobati. Kalau begitu berobat butuh dokter. Kalau begitu dokter fardu kifayah. Dokter fardu kifayah. Jangan sampai kita memahami sunnah, tapi yang jadi masalah membuat umat ini terbelakang, ketinggalan jauh dari umat yang lain. Gitu. Nah, saya kayak ini, walau alam sudah ada ya? Belum? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang belum ada, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Nanti kita ngobrol. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang hormatullah, Islam pernah mencapai peradaban begitu hebat ketika dipahami dengan benar. Berabad-abad, baru 1424 kemarin berakhir. Jadi jangan sampai kita ingin memahami sunnah tapi ternyata tidak baik memahaminya sehingga menimbulkan kerugian bagi umat itu sendiri. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.